Oke, mari kita bahas sebuah cerita penelitian yang sekilas kedengerannya absurd, konyol banget, tapi ternyata di baliknya ada sesuatu yang sangat mendalam tentang sains itu sendiri. 35 tahun. Serius, selama itu ada seorang peneliti yang kerjanya cuma satu, ngukur pertumbuhan kuku di jarinya sendiri. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita pasti, ngapain sih? Emangnya apa yang bisa kita pelajari dari ngukur kuku selama itu? Nah, semua ini, seluruh perjalanan 35 tahun ini, ternyata berawal dari sebuah kesadaran yang simple banget, yang sebenarnya ada di depan mata kita semua. Coba deh bayangin, kita hidup puluhan tahun, tapi ternyata belum pernah ada loh data yang benar-benar utuh yang ngerekam proses biologis super dasar ini dari awal sampai akhir di satu orang yang sama. Aneh kan? Soalnya gini, penelitian-penelitian sebelumnya itu punya banyak kelemahan. Waktunya terlalu pendek, subjeknya gonta-ganti. Akibatnya, faktor umur, gaya hidup, semuanya jadi campur aduk. Hasilnya, ya kita cuma punya potongan-potongan puzzle, nggak pernah punya film lengkapnya. Sekarang, ayo kita lihat metodenya. Disinilah letak kebrilianan dari penelitian ini. Saking sederhananya, metodenya ini hampir mustahil buat gagal. Kejeniusannya tuh bukan di alat canggih, tapi di konsistensi yang absolut. Bayangin aja, orang yang sama, cara ngukur yang sama, di kuku yang sama, dengan jadwal yang sama, tanpa putus selama 35 tahun. Itulah kekuatannya. Nah, pendekatan kayak gini itu ada nama resminya. Studi longitudinal, sebuah metode yang memang sengaja dirancang buat ngeliat gimana sesuatu berubah seiring berjalannya waktu yang super panjang. Terus apa hasilnya? Setelah lebih dari 3 dekade ngelakuin pengukuran yang teliti, dan jujur aja, pasti ngebosenin banget, apa sih yang sebenarnya terungkap? Datanya ini benar-benar nunjukin kisah penuaan personal dari dalam satu tubuh. Kita jadi tahu kalau pertumbuhan kuku emang melambat seiring usia, tapi nggak lurus-lurus aja gitu. Dan yang menarik, kuku di tangan yang lebih sering kita pakai ternyata konsisten tumbuh lebih cepat loh. Jadi, bukannya menurun secara mulus, datanya malah nunjukin ada fase-fase perlambatan yang beda. Ada lompatan perlambatan yang signifikan setelah usia parubaya. Ini detail yang mustahil banget ditemuin dalam studi jangka pendek. Nah, disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Kelemahan terbesar dari studi ini, yaitu subjeknya cuma satu orang, ternyata malah jadi kontribusi terbesarnya. Betul, dalam dunia sains, studi dengan sampel cuma satu orang, atau N sama dengan 1, biasanya langsung dicap gak signifikan secara statistik. Dan yaudah, disingkirin gitu aja. Bahkan penelitinya sendiri ngakuin hasil ini tentu nggak bisa kita pakai buat bikin kesimpulan umum tentang semua manusia di dunia. Dan disinilah kejutannya. Tujuan studi ini bukan untuk digeneralisasi. Justru sebaliknya, ini adalah studi untuk menciptakan tolok ukur yang sempurna, buat nguji apakah studi-studi lain yang sampelnya lebih besar itu beneran valid atau enggak. Data 35 tahun ini itu jadi semacam baseline atau garis dasar yang absolut. Ibarat sinyal yang jernih banget tanpa gangguan sama sekali yang bisa kita pakai buat mengkalibrasi dan memahami noise atau gangguan di dalam data dari ribuan orang dalam studi jangka pendek. Oke, mari kita masuk ke bagian terakhir, di mana pelajarannya ini jauh melampaui urusan kuku jari dan menyentuh esensi dari penemuan itu sendiri. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Dalam sains jangka panjang, tindakan untuk terus melanjutkan, untuk nggak berhenti, itu sendiri yang menjadi metodenya. Sesuatu yang menciptakan nilai yang nggak bisa didapat dengan cara lain. Pada akhirnya, studi ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang kuat. Apa sih sebenarnya motor penggerak sains? Mungkin bukan cuma soal kejeniusan atau teknologi canggih, tapi juga soal ketekunan dalam sunyi yang nggak pernah berhenti.